B22 Mas cari siapa? Selesai pembicaraannya dengan Lingga, Dina segera pamit tidak bisa berlama-lama karena Kang Jujunnya menunggu di luar. Janji ya bang. Abang bakalan temuin Maya, ucap Dina setelah ia menenggak abis juice alpukat pesanannya. Untuk kedua kalinya ia meminta Lingga berjanji. Sebelum ia melangkah pergi. Bersalipan dengan Lendra saat Dina melangkah keluar. Dina melihat pria muda itu masuk ke dalam kaf. Itu kan Kang Ojek yang pernah nganter Maya, matanya terus memperhatikan langkah pria muda itu yang mengarah ke meja Lingga. Temennya si abang kali ya. Dina hanya bisa menduga, sebelum akhirnya ia melanjutkan langkahnya keluar menuju parkiran di mana Kang Jujun tengah menunggunya. Sudah lama bang? Lendra bertanya dengan gerakan tubuhnya yang mendudukkan bokongnya di sofa, bekas Dina duduk sebelumnya. Kurang lebih 1 jam. Lingga menjawab setelah menyeruput kopinya. Lendra memberi kode kepada Nanang agar membuatkannya minuman juga. Apa ini bang? Lendra meraih selembar kertas yang masih tergeletak di atas meja, surat yang memang sengaja Dina tinggalkan. Tidak perlu menunggu persetujuan, Lendra ikut membaca isi tulisannya dan meletakkannya lagi setelah selesai. Haris sudah kembali bang. Lendra menceritakan secara rinci penemuannya dengan memperlihatkan gambar di dalam ponselnya kepada Lingga. Dan, hanya ada Haris di rumah orang tuanya. Lendra terus bicara. Dengan Lingga yang mendengarkan sambil memperhatikan layar ponsel milik Lendra. Ia dapat melihat dengan jelas beberapa gambar yang memperlihatkan kondisi dalam rumah yang ditempati Maya. Temen gua lagi di perjalanan, mungkin sebentar lagi sampai. Gua minta dia bantu ngecek perjalanan di bandara, terminal, juga stasiun. Dia punya akses di biro perjalanan. Abang tahu, ayahnya salah satu orang-orang Wijaya Group. Lendra terus bicara menjelaskan. Biar otak abang gak buntu. Lendra melemparkan sebungkus rokok ke hadapan Lingga dengan tertawa setelah Lingga selesai dengan ponselnya. Ia dapat melihat tampang abangnya yang teramat kusut. Lingga mengambil satu batang dan dinyalakan. Pria itu beberapa kali menghisap dan menghembuskan gumpalan asap yang keluar dari mulutnya. Seakan bisa membantu, mengeluarkan beban yang ada di pikirannya. Calon pemimpin perusahaan besar kacau begini. CKK, Lendra berdecak, mengejek sang abang. Pria muda itu bicara dengan membuka jaketnya. Abang harus menemui Haris. Lingga akhirnya bicara setelah lama terdiam. Abang yakin? Lendra menatap serius pria di hadapannya. Ya, bagaimanapun yang terjadi dengan Maya, karena abang. Hebat, abang gua sukses jadi pebinor. Lendra tertawa keras disambut dengan lemparan bungkus rokok dari Lingga. Tapi gua dukung lu bang, kalau bukan lu yang ngerebut Maya dari suaminya, gua pastikan, gua yang akan bertindak tanpa sadar Lendra mengungkapkan isi hatinya. Dan gua gak akan biarin itu terjadi. Lingga menjawab ucapan adiknya. Hingga keduanya sama-sama tertawa dengan hati yang lirih. Gimana dengan kasus Alisa? Lendra mengalihkan bahasan. Abang sudah dapat rekamannya. Sudah, sebelum abang kesini. Lalu, sesuai dengan yang abang pikirkan. Lingga balik menceritakan kondisi Alisa saat ini. CKK, apesnya lu bang. Tidak lama, sesosok pria yang ditunggu Lendra datang. Hai, bro. Lendra berdiri menyambutnya. Sorry jalanan macet. No problem, santai bro. Kenalin abang gua. Lendra memperkenalkan Lingga. Sutan Lingga, Ryan Adiyaksa. Keduanya saling berjabat tangan. So, apa yang dibutuhkan? Ryan langsung bertanya ke inti masalah. Mewakili Lingga, Lendra menjelaskannya. Oke, besok gua kabarin bang. Ryan bicara dengan Lingga. Pria muda yang seumuran dengan Lendra itu sangat menghargai Lingga. Secara umurnya lebih tua darinya, sedikit banyaknya ia mengetahui siapa Lingga sebenarnya. Derajat. Lingga terbangun di jam 6 pagi. Ia tidak tidur di dalam kamar. Malas masuk kamar. Semalam sepulang dari kaf, ia tertidur di sofa. Dan pagi ini telinganya samar-samar mendengar aktivitas di dapur. Mendengar suara peralatan masak saling beradu. Entah sadar atau tidak, serasa masih terbawa mimpi. Mungkin juga efek pikiran yang terlalu banyak dipenuhi dengan Maya,
sehingga apa yang didengarnya pagi ini membuatnya terlonjak bangun dari sofa, berlari ke arah dapur dengan memanggil Maya. Di mimpinya, Maya datang dengan menggunakan apron, menguncir rambutnya dengan asal, dan bersiap akan memasak. Dan, ia mengira sosok wanita yang sedang berdiri di depan kompor itu Maya. "Bapak," suara Makom, sedikit menyadarkannya. "Maaf, Pak," berisik ia. "Jadi mengganggu tidur Bapak." Makom merasa tidak enak sudah mengganggu tidur majikannya. Lingga masih berdiri berpegangan di meja makan, ia mengurai kesadarannya yang sempat hilang agar kembali terkumpul. Matanya baru terbuka lebar, ia baru menyadari bahwa wanita itu bukanlah Maya, tetapi Makom pembantunya. "Mak kapan datang?" "Semalam, Pak." "Mak datang, Bapak belum pulang." Menghabiskan waktu di kaf bersama Lenda dan Ryan. Sekitar jam 11 malam, Lingga baru kembali pulang ke apartemennya. "Bapak cari Neng Maya." Makom mendengar dengan jelas Lingga meneriakkan nama pekerja yang bernama Maya. "Neng Maya belum datang Pak." Makom belum mengetahui kalau Maya sudah beberapa hari tidak bekerja lagi. "Iya." Lingga menganggukkan kepalanya dengan pikiran kosong. Ia kembali berbalik untuk masuk ke dalam kamarnya tanpa suara. "Pak Lingga kenapa iya?" Makom menatap punggung majikannya yang melangkah naik ke kamar atas dengan bingung. "Bik." Lingga berbalik, berhenti saat langkah kakinya sampai di tengah undakan tangga. "Ya, Pak." Makom melangkah mendekat. "Buatkan saya nasi goreng terasi pakai teri," dan Lingga kembali melanjutkan langkahnya. "Tidak biasanya si Bapak minta dibuatkan nasi goreng." Makom yang berdiri di bawah tangga, dibuat terheran-heran dengan permintaan Lingga yang biasanya hanya minta dibuatkan kopi. Sekitar jam 7 Lingga turun dari atas sudah dalam keadaan rapi. Menuruni anak tangga, pria itu menggulung lengan kemejanya sampai siku. Ia sangat jarang menggunakan jas dan dasi kalau bukan untuk bertemu dengan klien atau acara penting. Penampilannya yang selalu santai membuatnya tetap tampil berbeda. Duduk di kursi meja makan, Lingga menyeruput kopi hitam dulu sebelum mencicipi nasi goreng terasi pakai teri sesuai requestnya. Ia dapat merasakan rasa kopi yang berbeda dari yang pernah dibuat Maya. Berpindah ke nasi goreng, pelan-pelan ia mulai mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulutnya, dan rasanya pun tetap berbeda. Hasil olahan tangan Maya sungguh telah menghipnotisnya. "Abang pasti akan menemukanmu Mei," ucapnya lirih dengan meletakkan kembali sendok di atas piring. Ia tidak melanjutkan makannya. "Bik." "Ya, Pak." Makom datang dari arah tempat cucian. "Nanti, minta bantuan sama petugas kebersihan atau security. Turunkan dan pindahkan foto yang ada di dinding kamar." "Maksud Bapak, foto pernikahan?" "Iya. Taruh di kamar kosong. Dan pindahkan semua barang-barang Alisa ke bawah. Masukkan saja ke dalam kardus besar dan koper. Jangan tertinggal satu pun barang miliknya di dalam kamar saya." "Iya Pak." Tidak bertanya dan membantah, Makom menurut apa yang diperintahkan majikannya. Sebagai pekerja, ia sudah sangat paham apa yang telah terjadi di dalam rumah tangga Lingga dan Alisa selama ini. Makom juga sebenarnya sangat prihatin, ia sangat memaklumi akan sikap Lingga yang memintanya memindahkan barang-barang Alisa. "Nanti berikan kepada yang membantu Mak." Lingga menyerahkan lembaran merah kepada Makom sebelum ia keluar. Meninggalkan apartemen untuk memulai harinya hari ini. Salah satu agendanya adalah menemui Haris di kediamannya. Melewati hari ini dengan setumpuk pekerjaan dan pertemuan dengan para tim produksi yang tidak lama lagi akan segera launching program baru di acara televisi, Fans TV miliknya. Di tengah masalah pribadi yang tengah menderanya, Lingga berusaha fokus, mampu menyelesaikan tanggung jawab sebagai pemimpin umum di Kabar Group. Setelah bicara empat mata mengenai Alisa dengan Robi sebagai sekretaris merangkap asistennya, Lingga meninggalkan gedung Kabar Pos sesuai berakhirnya jam kerja. Dan disinilah ia saat ini berada. Di sebuah kawasan perumahan menengah ke atas. Lingga memarkirkan mobilnya di pinggir jalan tepat berada di depan pintu gerbang, pagar besi bercat hitam. Sebuah rumah tingkat 2 yang telah banyak berubah. 5 tahun yang lalu sebelum Jokro mengirimnya ke Jerman, ia pernah sesekali berkunjung ke rumah itu bersama Haris. Dan saat itu Haris belum menikah dengan Maya.
Tidak memiliki penjaga, Lingga mendorong pagar yang tidak terkunci dari dalam. Dengan tekad yang kuat, kakinya melangkah masuk menuju sebuah pintu yang tertutup rapat, rumah yang terlihat sepi seperti tak berpenghuni. Menarik nafas dalam, Lingga mengangkat tangan, mengetuk pintu dengan diiringi ucapan salam. Beberapa ketukan masih belum mendapatkan jawaban. Sampai di ketukan berikutnya terdengar suara kunci terbuka dari dalam. Klek, seorang wanita berdaster yang Lingga tebak sebagai pembantu rumah tangga, membuka pintu dan bertanya kepadanya. Mas cari siapa? Saya ingin bertemu dengan Haris. Mas Haris. Pembantu itu mengulangi pertanyaan. Ya, Haris Maulana. Apa ada di rumah? Dengan posisi Lingga yang masih berada di depan pintu. Memperhatikan Lingga dari kepala hingga kaki. Sedikit ragu, pembantu itu akhirnya mempersilahkan Lingga untuk masuk ke dalam menunggu di ruang tamu. Tunggu ya mas, saya panggilkan dulu. Iya, Lingga dapat melihat wanita itu berjalan menuju lantai 2. Lingga mengitari setiap sudut ruangan, yang sudah banyak yang berubah. Bukan hanya dari bangunan, tetapi foto-foto yang dipajang di dinding ruangan. Beberapa foto pernikahan Randy dan Reksa adik kembar Haris. Ia juga bisa melihat jelas sosok pria yang ditemuinya di dalam toilet restoran siap saji saat bersama Maya. Pria yang berdebat dengan Maya, pria yang telah merendahkan Maya. Pria yang mendapatkan pukulan darinya. Tengah bersanding memakai gaun pengantin bersama wanita yang ia kenal bernama Tika adik kedua Haris. Wanita yang selalu menitip salam untuknya melalui Haris. Tetapi ia tidak melihat satupun foto pernikahan Haris dan Maya yang terpajang di dinding ruangan. Begitu banyak foto menantu yang lainnya di figura yang diletakkan di atas lemari bufet. Tetap saja tidak ada foto Maya satupun di antara figura yang terpajang. Apa kamu mencari foto Maya? Suara pria yang dikenalnya mengalihkan pandangannya dari jejeran foto yang tengah dilihatnya. Haris. Lingga berucap pelan. Ia melihat sosok pria yang menjadi temannya sesama wartawan 5 tahun yang lalu, sudah berdiri di ruangan dengan wajah yang tidak bersahabat. Keduanya saling bertatapan dengan tajam untuk beberapa saat. Apa seorang Sultan Lingga Hanunggara sudah tidak memiliki rasa malu? Sampai harus mendatangi rumah ini hanya untuk mencari seorang wanita. Asal kamu tahu, tidak ada satupun foto Maya di rumah ini. Haris bicara dengan tertawa mengejek. Keluarga ini sudah tidak sudi memajang foto wanita yang sudah berselingkuh, seorang istri yang telah mengkhianati suaminya. Dada Lingga sudah bergemuruh tetapi ia masih berusaha menahannya. Emosinya seakan terpancing saat Maya diperlakukan tidak adil dan disudutkan. Dan, apa kamu sudah tidak mampu lagi membayar wanita lain untuk menjadi teman tidurmu? Sehingga kamu memilih meniduri istri temanmu sendiri. Di mana harga diri yang Tuan Jokro tanamkan selama ini kepadamu? Bukankah seorang Sultan Jokro sangat menjunjung tinggi harga diri dan nama baiknya? Apa kamu sudah tidak sanggup mendapatkan wanita lain? Hingga kamu merebut wanita itu dariku? Lingga tidak menjawab. Ia masih berdiri mendengarkan semua ucapan Haris sampai selesai. Bagaimana rasanya kehilangan wanita yang kita cintai Lingga? Sakit bukan? Seperti itulah perasaanku saat mengetahui temanku sendiri memisahkan aku dengan istriku. Kamu merebut Maya dariku Lingga. Nada bicara Haris mulai meninggi, emosi dan amarah sudah mulai menguasainya. Kamu memang pengkhianat Lingga. Bung. Satu pukulan ia daratkan ke wajah Lingga. Membuat pria itu bergerak mundur hanya satu langkah ke belakang. Bukan tak mampu, tetapi Lingga memilih untuk tidak membalasnya. Hingga akhirnya ia bersuara. Sudah puas? Atau masih kurang? Lingga bicara mendekat. Bung. Haris memukulnya kembali. Seakan tak puas hanya dengan satu pukulan. Lingga terkekeh, dengan mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Ia masih belum membalasnya. Pertama, aku datang kemari bukan untuk mencari Maya. Tapi untuk menemuimu. Kedua, aku tidak pernah membayar Maya, karena wanita itu bukan wanita bayaran. Sebegitu piciknya pikiranmu Haris terhadap Maya. Hingga kamu menyamakannya dengan wanita panggilan. Berapa lama kamu hidup berdampingan dengannya? Hingga kamu tega berpikir serendah itu. Aku meniduri wanita yang aku cintai.
Kami sama-sama sadar melakukannya. Dan aku tidak pernah merebutnya darimu. Aku tidak pernah memisahkannya darimu. Saat Maya datang ke dalam pelukanku, hatinya sudah kosong, sudah tidak ada namamu lagi. Dan itu semua karena perlakuanmu. Apa kamu lupa? Apa perlu aku ingatkan bagaimana wanita itu menjalani perannya selama ini sebagai istrimu? Apa yang sudah kamu berikan kepadanya? Keadilan semacam apa yang sudah wanita itu dapatkan darimu? Aku tidak akan pernah kehilangannya, Haris. Karena aku telah menggenggam hatinya. Dimanapun kamu menyembunyikannya, aku pastikan akan mendapatkannya. Sejauh apapun dia pergi, aku pastikan akan menemukannya. Kami saling mencintai. Aku tidak peduli dengan harga diri di saat aku harus memperjuangkan cintaku. Kamu benar, Haris. Aku tidak bisa mendapatkan wanita lain. Karena yang aku inginkan hanya Maya. Wanita yang telah kamu sia-siakan, wanita yang telah kamu abaikan. Aku hanya mengambilnya setelah kamu lempar dia dari genggamanmu. Kamu ingat, kalau kamu telah meninggalkannya di tengah jalan. Kesalahanku hanya satu. Aku mencintai Maya di saat ikatan kalian belum terlepas. Dan aku mengakuinya. Lalu bagaimana dengan Alisa? Kamu pikir aku tidak mengetahuinya? Apa kamu tidak takut skandal istrimu tercium media? Haris menggunakan Alisa di saat ia merasa mulai terpojok dengan ucapan Lingga. Oh, ternyata jiwa jurnalismu masih berkobar, Haris. Kamu selangkah lebih cepat dari perkiraanku. Kamu bertindak secepatnya dengan mencari kelemahanku. Apa kasus Alisa yang kamu gunakan untuk menekan Maya? Lingga dapat berpikir dengan cepat saat Haris membahas tentang Alisa dan mengancamnya. Anggap saja sebuah hukuman untukmu dan juga Maya. Aku meminta keadilan kepada wanita itu. Apa maksudmu? Lingga dapat menangkap sesuatu dari ucapan Haris. Aku memintanya menjauh darimu. Bahkan untuk selamanya. Wanita itu tidak kuizinkan untuk menampakkan wajahnya di hadapanmu sebagai bentuk hukuman atas pengkhianatannya. Jika tidak ia lakukan, aku akan bicara kepada media tentang